وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ini tambahannya maksudnya. Mengapa kita menolak faham JRK? Karena akan diajak untuk jadi ru'yahnya Khalil. Bohong. Beliau nggak pernah menganggap kita sebagai ru'yah. Nggak pernah beliau menganggap kita sebagai teman hijrah. Teman yang saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nggak pernah diperintah ini, nggak pernah. Nggak ada. Dia menganggap kita sebagai teman. Yang kedua, apa akibat kalau sampai terpengaruh JRK? Yang jelas akan menjadi jamaah resmi keleleran. Jamaah resmi keleleran. JRK lagi nanti. Apa? Jamaah yang tidak teramut. Teramut apanya? Jenengan itu diramut apanya? Sering saya di puluhan video saya selalu bertanya, Anda itu diramut apanya? Diramut uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini yang cerah, sebelum saya ada acara insyaallah nanti ada daurah dengan Syekh Khalil di sekitar Karanganyar ini. Sambil menunggu sholat asar, mari kita sedikit kita biasa selalu untuk berusaha untuk membuka akal sehat, akal waras dan akal selamat para saudara tua kita, dan menguatkan kawan-kawan yang sudah hijrah semakin mantap dalam hijrahnya. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas sebuah artikel. Lagi-lagi saya suka membahas artikel, yang mana artikel tersebut disengaja disebarkan broadcast bahasanya. Ini juga dari kawan, udah lama sebenarnya, udah lama sekali, dari saudara yang saat itu mendapat share-sharean, lalu di-share, diberikan ke saya ingat tak buka-buka lagi, oh ternyata ada. Alhamdulillah ada, dan ya sama, ini sempat menyebar ke grup-grup Jokam agar lebih mantap di dalam menetapi jokamnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Share-sharean tersebut mereka kasih judul arti kata JRK. Jadi arti kata JRK, sekaligus nanti kita akan membantahnya agar kita juga benar-benar bisa sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman kita dan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dituduhkan para saudara-saudara Jokam terhadap kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya. Apa arti kata JRK? Di sini ada sekitar, beliau mengartikan ada sekitar 7 arti. Mantap ini. Mantap banget. Langsung kita nanti tanggapi ya satu persatu ya. 1. JRK. JRK adalah jemaat randuwe keyakinan. Jemaat, dia harus jemaat randuwe keyakinan. Artinya itu bahasa Jawa ya, jamaah yang tidak punya keyakinan. Selalu mencela-mencela dan memaknai hukum secara hawa nafsu katanya. Ada dalilnya. Yaitu dalam surat An-Nisa, dia pakai surat An-Nisa, mudabadzabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Wa may yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir.
tidak termasuk pada golongan orang yang beriman dan tidak pula pada golongan orang kafir. Mudabadzabina baina dzalik, katanya, mencela-menceli. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka kalian tidak akan bisa memberikan petunjuk baginya. Jadi yang pertama dikatakan bahwasanya jemaat tanduwe keyakinan, yaitu jemaat mencela-menceli. Mari kita tanggapi. Langsung tanggapi. Justru keadaan mencela-menceli, keadaan seperti ini telah disifati oleh Jokam, ya, yang membuat hukum, misal hukum takfir, ya, mengkafirkan golongan yang lain. Ketika di dalam majelisnya lantang mengkafirkan golongan yang lain, tetapi ketika di luar dia menjilat. Ya, ketika di luar dia tidak berani mengkafirkan, di dalam kafir, selain jamaah kafir, tapi di luar berbudi luhur. Lalu sebenarnya yang mencela-menceli siapa? Satu, kita jawab seperti itu ya. Jadi jamaah randuwe keyakinan, artinya mencela-menceli katanya. Justru ini malah disifati Jokam. Ketika di dalam masjidnya, majelisnya begitu luar biasanya mengatakan orang-orang selain Jokam dengan kafir, mengkafirkan, tetapi ketika di luar tidak berani, bahkan menjilat, bahkan menjilat. Yang kedua, JRK, jemaat rugi kabeh. Rugi kabeh, ini kan bahasa Jawa ini kayaknya yang menulis sama yang kemarin itu ya. Amalannya tidak diterima karena tidak diwadahi rahmat. Katanya amalannya tidak diterima karena tidak diwadahi rahmat. Ada dalilnya dalam hadis Muslim. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Dalilnya seperti itu. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku Nabi, katanya, kecuali dengan rahmat Allah. Katanya JRK itu jamaah rugi kabeh, nggak punya rahmat sehingga amalannya tidak diterima. Kita jawab. Sungguh ironis apa yang dikerjakan warga atau jamaah Jokam ini, dan rugi. Kenapa? Karena dia memaknai rahmat, gitu. Karena dia memaknai rahmat itu hanya sebuah asobiah saja, gudak-guduk asobiah saja. Jadi pokoknya kumpul sana itu dianggap rahmat. Ketemu sana ketemu temannya, sana ketemu angka 354, sana ketemu angka DMC, sana ketemu angka pembahman dan sebagainya. Itu menurut mereka rahmat. Menurut makna Jokam itu adalah rahmat. Padahal justru membahayakan. Kenapa? Karena amalannya ternyata sebagian ada yang tercampur dengan bid'ah akidah. Yang justru bid'ah akidah lah inilah yang akan merusak amalan. Jadi kalau hati-hati ini. Dia memaknai rahmat sudah salah dulu. Ini jawaban kita ya, ini jawaban kita. Karena di sana tidak ada uraian. Cuma langsung dalil. Maka kita jawab juga. Jadi sayang sekali rahmat dimaknani hanya seputar golongannya saja, kutuk sono. Ternyata itu bukan rahmat tapi sebuah asobiyah. Dan itu disifati oleh Jokam. Masyaallah muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Yang ketiga, JRK. JRK itu jemaat rancu keilmuannya. Jemaat rancu keilmuannya. Tadi memang dia nggak pernah nyebut jamaah, nggak pernah jemaat. Pemahamannya berdasarkan ro'yi, jauh dari hikmah, dalam kurung mangkul. Seperti halnya dalam Al-Hadid disebutkan, wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, katanya, barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an
dengan ro'yinya, menurut inilah saya baca ya, maka silahkan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an dengan ro'yinya lalu benar, maka katanya ini ya yang ditulis ini ya, maka sungguh dia tetap hukumnya salah. Menurut mereka JRK adalah rancu keilmuannya. Oke, kita jawab. Alhamdulillah bahwasannya jemaah JRK ini, alhamdulillah, justru malah kita sesuai mangkul berdasarkan tafsir. Kita tidak berani menjelaskan tanpa adanya tafsir, tanpa adanya penjelasan para ulama. Kalau kerancuan dari mana? Ada rujukannya jelas. Rujukannya jelas, kitab-kitabnya jelas, tafsirnya jelas, penulisnya jelas. Bukan berdasarkan musyawarah, nggak ada. Penderusan dipilih ini, penderusan ini yang dipilih. Tafsir kok yang dipilih? Dia kapasitasnya sebagai apa? Kapasitasnya sebagai apa dia? Nah. Dan mangkul alat jukam itu hanya translate, mufrodatiyah namanya. Kata per kata, hanya perkata per kata. Kata Syekh Khalil, di sana juga banyak, di luar juga banyak itu Quran terjemahan yang mau dimaknani pegon, ada itu cetakan mana daerah Rembang apa Semarang itu saya pernah lihat itu. Langsung pegon dicetak. Bahkan yang menyusun para kiai-kiai yang pakar dalam ahli nahwu sorof, pakar dan pakar. Bukan mangkule ngeten lur. Loh, kok ngoten niku katanya. Kok ngoten niku itu gimana? Itu mangkule pun ngoten niku, pun mangkul niku pun berhenti nih pun mangkul. Nah, justru kita keilmuan kita tidak rancu, justru kita malah lurus, banyak referensi-referensi dari para ulama-ulama salaf. Itu nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Apa tadi? JRK, jemaat ribet kelakuan nih. Selalu memutarbalikkan fakta, menutupi kesalahannya dengan kebohongan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pakai dalil ya. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, yang nomor 4 ini mereka katakan JRK adalah jemaat ribet kelakuan nih. Justru JRK mantan-mantan itu tidak ribet karena tidak ada kebohongan, tidak ada tipu-tipu. Kita bicara apa adanya. Kalau kita dianggap menyerang atau kita dianggap meluruskan beliau sebagai sebuah kebohongan, tinggal bantah. Bagian bohongnya di mana? Kan sering saya sampaikan di YouTube toh, bahwasanya di Jokam itu ada sistem keimaman. Jujur enggak saya? Jujur. Ada sistem beat. Jujur enggak? Kalau sekiranya ucapan itu bohong, bantah saja. Oh enggak benar, itu enggak ada di kami, di Jokam enggak ada. Atau sekiranya misalnya ada, oh itu ada. Benar, memang ada apa? Tunjukkan. Kan enak tuh, tunjukkan. Tunjukkan saja itu. Nah, bisa dipahami ya. Nah. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, mereka mengatakan bahwa JRK, Jemaat Rekayasa Kholil, namanya orang pinter tuh. Jemaat Rekayasa Kholil, dari pinter merangkai kata-kata itu enek weh. Untuk menutupi kezalimannya mereka menggunakan ilmiah daripada akidah, sehingga perilaku iman pada sebagian ayat dan mengkufuri sebagian ayat katanya. Ulaika humul kafiruna haqqo, dalilnya. Mantap.
Wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya, karena dianggap sebagai nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, iman sebagian dan mengkufuri sebagian. Ulaika humul mu'minuna ulaika humul kafiruna haqqo, katanya. Mereka itu adalah orang-orang kafir, dan aku sediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Masya Allah, ya Allah. Jadi JRK dia tulis dengan istilah jemaat rekayasa Khalil. Saudaraku semua, Ustadz kami, Ustadz Khalil yang antum sebut ini, beliau hanya menyampaikan hidayah diserahkan kepada Allah. Hidayah diserahkan, sampaikan pada Allah. Tidak mesti orang terdekatnya Ustadz kami kemudian ikut beliau, juga tidak mesti kenyataannya juga saudara-saudara yang dari, maksud saya dari keimaman, beliau kan menantu dari seorang amir yang kedua, juga tidak semua bisa ikut. Beliau hanya menyampaikan, kita pun tidak kemudian mengkultuskan luar biasa. Enggak, kita biasa. Penghormatan kita sebagai seorang guru. Beliau adalah guru kami. Sebatas itu. Sebatas itu. Apa yang diisukan kemana-mana, dijak beat. Kami tidak tersangkut syubhat masalah beat. Enggak. Terus wong ira gelem di beat ngapain? Ya. Jadi nih, sampai separah itu ya, sampai menyangkutkan seperti itu. Kemudian yang keenam, katanya JRK, jamaat rong kontainer, ditambahi lambene, belum tahu ya, lambene Khalil ngomong bahwa hadis 2 kontainer, Pak NH hanya 1 becak. Ini sombong, katanya lah ya. Beliau itu tidak bilang bahwa 2 kontainer kitabnya, enggak. Saya masih ingat saat itu. Beliau hanya bilang bahwa barang-barangnya di Mekah itu sekarang dibawa pulang saat dulu, tahun 2010. Semua barangnya termasuk kitab dan lain sebagainya. Lalu dia bilang, ya mungkin kalau dibawa ya mungkin 2 kontainer aja. Seingat saya, beliau seperti itu. Jadi dia enggak semata-mata aku bawa kitab rong kontainer, aku rong kontainer. Siapa yang pernah mendengar? Para mubalik daerah atau ulama-ulama 1000 ya, ulama-ulama 1000 kan sudah ada ulama 1000. Insya Allah pernah mendengar ucapan seperti itu. Enggak usah menafikan, dengan selalu dengar. Itu beliau mengatakan bahwa barang-barang kami termasuk saya aja, Syekh Khalil, itu kita bawa kirim, dibawa pulang. Kalau semua dibawa ya mungkin 2 kontainer ada. Seingat saya itu. Artinya Syekh Khalil atau Ustadz Khalil tidak pernah kemudian deklarasi, saya membawa apa itu 2 kontainer. Lalu dengan menghina Pak Nur Hasan misalnya, yang cuman 1 becak, beliau nggak ada apa-apa. Enggak, saya nggak pernah. Yang 1 becak kan isnadnya toh. Yang sampai sekarang Allahu a'lam kita nggak tahu isnadnya kemana. Menurut cerita yang lazim yang dipercaya oleh Jokam ada isnadnya di becak, lalu tak ada, katanya Ustadz Nur Khalis mengatakan, mosok dia sakti kemana-mana tapi tidak sakti untuk mencari becaknya. Loh, alam saya nggak tahu, mungkin tersesat atau bagaimana. Kita doakan semoga ya ketemulah. Ya, itu nomor 6 ya. Itu nggak ada, kita nggak ada kesombongan sama sekali ya. Kemudian yang ke-7, JRK, jemaat rayuan Khalil. Lambene lunyu, mencap-mencep penuh tipu muslihat. La haula wala quwata illa billah. Kita ditunjukkan kitab. Kita nggak hanya diomongin percaya dengan takhayul khurufatnya, nggak seperti dulu. Sudah diceritani dengan khurafat takhayulnya, diceritani dengan kehebatan luar biasa, tetapi ketika suruh membuktikan, hafal Quran, hafal 40 hadis, semua hadis, ketika kita tanya mana pembuktian piagam hafalannya. Sedangkan kita saat ini yang jadi pembina-pembina atau yang pernah ngajar di tahfidz aja 1 juz saja kadang-kadang kita dapat piagam, 2 juz dapat piagam, kan gitu toh. Insya Allah kalau zaman itu
sebuah pulpen dan kertas untuk sebuah tanda tangan membuat pernyataan bahwa ini hafal ini, insya Allah bisa lah. Apalagi di negara Arab Saudi yang sudah maju seperti itu. Tapi ketika katanya, mana buktinya hafalannya? Mana yang pernah mendengar mulai dari hadis 1 sampai 49 hadis? Siapa yang pernah mendengar? Siapa jurinya? Kan gitu. Siapa yang memunakosah? Gitu sebenarnya. Nah, masyaallah muslimin, hafizakumullah taala. Lalu ditambahi, tambahono dewe rek perlu untuk diperhatikan. Satu, nah, ini saya nambah ya. Ini tambahannya maksudnya. Mengapa kita menolak faham JRK? Karena akan diajak untuk jadi ru'yahnya Khalil. Bohong. Beliau nggak pernah menganggap kita sebagai ru'yah. Nggak pernah beliau menganggap kita sebagai teman hijrah. Teman yang saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nggak pernah diperintah ini, nggak pernah, nggak ada. Dia menganggap kita sebagai teman. Yang kedua, apa akibat kalau sampai terpengaruh JRK? Yang jelas akan menjadi jamaah resmi keleleran. Jamaah resmi keleleran. JRK lagi nanti. Apa? Jamaah yang tidak teramut. Teramut apanya? Jenengan itu tuh diramut apanya? Sering saya di puluhan video saya selalu bertanya, Anda itu diramut apanya? Diramut uangnya. Sandang pangan golek dewe, nikah surat resmi minta dari mana? Surat jalan dari mana? SIM dari mana? Anda diramut apanya? Sakit pernah diramut sampai pengobatannya terbatas. Rezeki Anda mencari sendiri tapi hasilnya dia yang menerima. Akan lucu. Diramut apanya Anda? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mencari pengikut bagi JRK? Yang jelas mereka akan mempengaruhi jamaah rodok kaya. Nah, katanya sastranya ini, jamaah rodok keminter, dan yang ketiga jamaah rodok kemelintih. Tidak, kita tidak membeda-bedakan tiga ini. Kita mengajak semua membuka akal sehat, membuka akal waras. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan akal pada antum semua. Allah telah memuliakan akal otak Anda di atas, berarti mulia. Tinggal Anda terbelenggu atau mau membuka. Kami tidak memilah-milah dalam mengajak. Enggak ada. Semua yang kita sampaikan balighu anni walau ayah. Sampaikan. Hidayah adalah milik Allah. Kita kewajiban menyampaikan. Tidak ada istilah, oh ini apa itu yang kaya aja, yang mesin-mesin. Enggak semua. Yang kebetulan ada kawan-kawan yang alhamdulillah rezekinya banyak. Alhamdulillah yang mau berpikir berarti pinter toh. Nah, itu dianggap katanya kita milah-milih. Enggak ada. 4. Apakah program sebenarnya para JRK? Mereka bertekad untuk bisa jadi relawan kesesatan. Loh. Ini loh. Jadi relawan kesesatan. JRK lagi. Wah, pinter susunannya. Saya dapat ini dari Pak Faruk. Pak Faruk Agnia mana itu? Lumat Probolinggo ya. Agnia Probolinggo yang dulu pernah jadi Agnia Probolinggo. Saya dapat sasaran dari situ. Beliau dapat ini dulu, tapi tak cari ketemu alhamdulillah. Nah, kita tuh nggak tega diri kita tersesat. Kok sampai malah justru dituduh kita menjadi relawan kesesatan. Orang ini tuh wow, kayaknya ini orang ini sama dengan yang kemarin di situ. 5. Bagaimana psikologi individu JRK? Yang jelas mereka akan mengalami jiwa raganya kosong. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak pernah kosong saudaraku. Kita penuh dengan belajar dan belajar. Waktu kita sungguh bermanfaat bagi kawan-kawan yang dikoda dulu bukan mubalek. Mungkin saatnya semangat belajar. Sang sekarang mubalek juga belajar semua. Nyambut gawe semangat, punya uang kita sedekah sesuai dengan yang menerima haknya. Sampai situ Pak. Sampai situ ya. Kemudian 6. Adakah saran untuk para pengikut JRK? Katanya jauhi rayuan Khalil. JRK. Beliau itu nggak pernah merayu kita. Saya katakan beliau menyampaikan. Ya. Kemudian yang ke-7. Bagaimana kalau ada yang mau bertaubat meninggalkan JRK? Jadikan ru'yah kembali.
JRK lagi. Oh, luar biasa kok ini. Katanya jadikan ruqyah kembali. Insya Allah nggak ada yang ingin tobat. Insya Allah nggak ada. Saya nggak pernah mendengar walaupun diisukan nggak ada. Yang ada bunglon. Kalau bunglon, jangan ditanya. Mungkin yang di kelompok Anda itu insya Allah ada. Yang ada bunglon. Nggak ada. Kalau dijadikan ruqyah kembali pun ngopo toh. Kita di luar itu, kita itu kenapa kok dadak ngasor-ngasor jadi keset ngopo? Nggak perlu. Jadi ruqyah, jadi pengurus bukan masalah itu, tetapi golongan ini adalah golongan yang memang harus dijauhi. Fa'arid 'anil jahilin, harus menjauh. Berbahaya sekali ini. Kemudian yang ke-8, harus bagaimanakah kita menghadapi JRK? Jangan risaukan khawarijin. Jangan risaukan katanya, jangan dianggap. Jangan dianggap. Silakan, jangan dianggap, tidak masalah. Nyatanya Anda juga membuat tulisan ini, berarti Anda menganggap dong. Kemudian 9, siapakah aktor utama JRK? Lagi-lagi Judi, Ridwan, Kholil. Judi itu Pak Wahyudi, Masya Allah. Ya Pak Wahyudi, Judi, Ridwan, Kholil, JRK lagi. Pinter ini Andus ya. Kemudian 10. Kok cuma 3? Padahal banyak loh, udah banyak sekali. 10. Fenomena apakah yang terjadi sehubungan dengan adanya JRK? Zaman rancunya keilmuan. Bukan rancunya, tapi kita dibuka akal waras kita. Dibuka dari batok. Jangan seperti kata dalam tempurung. Beliau sedang membuka dan banyak kawan-kawan dan saudara jamaah, saudara pelajar kita kemudian berpikir waras, berpikir sehat. Oh iya, berpikir, oh iya, kok seperti ini ya, seperti ini ya. Akhirnya Allah membuka hidayah dan bisa menerima. Lalu dilanjutkan lagi bahasanya. Berbuat salah dinasihati tidak mensyukuri, malah balik menasihati karena merasa lebih pol sendiri. Bukan. Kita tidak bersyukur, justru kita bersyukur kepada golongan ini karena kita pernah dibesarkan, kita pernah dipintarkan, dan kita tahu bahwa di dalam masih banyak saudara kita yang perlu kita selamatkan. Yang selanjutnya, berbuat salah diingatkan tidak mensyukuri, malah memutarbalikkan fakta, membuat fitnah pada yang mengingatkan. Tidak fitnah, tetapi membuka. Tapi kita membuka yang sebenarnya, yang kita jelaskan apa itu sesuai dengan kenyataan yang salah. Lalu kita luruskan dengan bahasa namanya ta'dilus syubhat. Dan kita memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak terhipnu atau agar tidak terkesima atau tidak terpengaruh dengan golongan ini. Dan kita menguatkan kawan-kawan yang sudah hijrah lebih kuat hijrahnya. Dan kita membuka akal waras kawan-kawan yang ada di dalam berpikir kritis, berpikir sehat, berpikir waras. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar.